Oke, sekarang kita akan membahas tentang percabangan menggunakan if-else. Jadi, if-else digunakan untuk menjalankan sebuah kondisi-kondisi tertentu yang ada pada kode program kita. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini kita buat sebuah variabel baru dengan nama 61, kemudian kita kasih nilai misalkan 6. Kemudian kita buat sebuah variabel dengan nama 62, kita kasih nilai 10. Sekarang untuk menggunakan if-else, kita perlu menuliskan sintaks sebagai berikut, diawali dengan kata kunci if. Kemudian di dalam tanda kurung ini kita akan membuat sebuah kondisi. Misalkan di sini kita buat 61, kita cek kondisinya apakah 61 kurang dari 62. Jika benar, maka kita akan menjalankan kode yang ada pada blok kurung awal ini. Di sini kita akan print saja. Kita kasih keterangan benar 61 lebih kecil dari 62. Sekarang kita run kodenya. Bisa teman-teman lihat di sini sudah tercetak benar 61 lebih kecil dari 62 karena kondisi yang ada di dalam blok if ini sudah memenuhi. Artinya 61 kurang dari 62 itu adalah true, itu benar. Sekarang bagaimana kalau kita ubah tanda lebih kecil dari menjadi lebih besar dari? Oke, sekarang kondisi kita menjadi 61 lebih besar dari 62. Sekarang kita run. Nah, di sini tidak tampil apa-apa karena kondisi ini tidak memenuhi syarat. Artinya, dia bernilai false karena 61 lebih besar dari 62. Apabila kita lihat di sini, apakah 6 lebih besar dari 10? Itu artinya adalah false atau salah. Sekarang untuk menangani apabila kondisi tidak memenuhi, kita bisa menggunakan else. Nah, di dalam blok else ini kita bisa jalankan kode apabila suatu program tidak memenuhi suatu kondisi. Sekarang kita print aja di sini. Salah. Itu ya, salah. 62 lebih besar ini ya. Sekarang kita run lagi aplikasinya. Nah, sekarang yang akan tampil adalah salah 62 lebih besar dari 61 karena kondisi di dalam if ini bernilai false. Jadi dia akan menjalankan blok else. Oke, sekarang kita bisa juga menggunakan if else. Kemudian kita bisa menambahkan cabang if lagi di dalam sini. Misalkan di sini kita ganti menjadi else if untuk kondisi yang lain. Jadi kita akan mengecek kita bisa mengecek beberapa kondisi di dalam if. Jadi kita bisa tambahkan else if di sini. Misalkan 61 sama dengan 62. Oke, ini sekarang kita cek apakah 61 sama dengan 62. Bila benar, kita print di sini benar 61 sama dengan 62. Sekarang kita else di sini. Oke, sekarang kita cek, kita run projectnya. Nah, di sini salah 62 lebih besar dari 61. Seperti tadi, belum ada perubahan karena di sini yang akan dijalankan adalah 61 lebih besar dari 62. Apabila kita ubah nilainya di sini menjadi 10, nah sekarang kondisinya adalah 10, 10. Jadi 61, 10, 62, 10. Maka yang akan dijalankan adalah yang ini akan dicek terlebih dahulu. Kemudian apabila tidak memenuhi, maka dia akan mengecek kondisi yang ada di bawahnya, yaitu di sini dia akan mengecek apakah 61 sama dengan 62. Sekarang kita run lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nilainya adalah atau outputnya adalah benar 61 sama dengan 62 karena di sini nilainya adalah 10, 10. Oke, kemudian bila di sini kita ubah lagi, misal di sini kita ubah menjadi 3, misalkan di sini kita ubah jadi 40 misal di sini. Oke, sekarang kita run. Nah, dia akan menjalankan benar
1 lebih kecil dari 62, tapi harusnya di sini kita ubah untuk keterangannya bisa kita ubah di sini misalkan 61 lebih besar dari 62. Oke, ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Oke, seperti ini benar 61 lebih besar dari 62 karena di sini 61-nya 40, 62-nya adalah 3. Oke, teman-teman, itu dia konsep dari percabangan menggunakan if else. Pada video selanjutnya kita akan membahas lagi tentang percabangan, tapi kali ini kita akan membahas tentang when pada Kotlin.